الله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله فإن تقوى أمور كل شيء وعليكم بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika itu sedang sedih. Kemudian Allah menurunkan dua surat sekaligus. Pertama surah Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak. Kemudian surat Wadduha. Kenapa Nabi sedih? Karena orang-orang kafir selalu menghina, mencaci, kemudian membuli hingga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Terus agar Nabi itu tidak sedih, maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang asal muasal siapa dirinya. Terutama dalam surah Ad-Duha, Allah mengatakan, Alam yajidka yatiman fa'awa. Hai Muhammad, bukankah dulu kau adalah seorang anak yatim? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kau tak tahu apa-apa, kemudian aku kasih tahu kan, kata Allah. Kemudian menjadi nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalam fahada wajadaka a'ilam fa'aghna. Dulu kau tak punya apa-apa, kemudian aku kasihkan, kata Allah. Aku berikan kebutuhanmu kan cukup, kata Allah. Lam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalam fahada wajadaka a'ilam fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar. Kalau sudah begitu nanti, kalau kau melihat anak yatim juga, karena kau dulu yatim, kau melihat anak yatim juga, maka jangan di hati ya. Terus kalau ada yang meminta, kamu jangan lecehkan ya. Wa ammasaila fala tahar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat-nikmat yang dulu kau pernah dapat, ceritakan saja kembali kepada dirimu, nanti kau senang saja tuh Muhammad. Kira-kira begitulah perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak baca juga dalam surah Asy-Syarh, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah yang sudah melapangkan hatimu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian Allah yang meletakkan semua bebanmu. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrah, yang membebani pundakmu. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Itu kata Allah itu dalam surah Asy-Syarh untuk meringankan beban hati Nabi Muhammad SAW. Hidup ini pasti beban. Tapi siapa yang paling banyak bebannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika kecil beliau sudah jadi anak yatim, belum lagi lahir ke atas bumi, ayah sudah tidak ada. Itu kan beban yang susah itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika sudah lahir, masalah datang lagi. Apa masalah? Air susu ibu tidak cukup. Air susu Aminah itu tidak cukup untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang air susu ibu tak ada, bisa ditambah dengan air susu sapi. Air susu yang kita beli bisa, tapi kalau dulu tak ada air susu itu, maka dibantulah oleh budaknya Abu Lahab
budaknya Abu Lahab, ibuda Abu Lahab untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Sebelum nanti setelah itu, sebulan setelah itu, baru datang Aminah tu Sa'diyah. Aminah dari suku Bani Sa'ad untuk membawa Nabi SAW ke kampung halamannya, kemudian disusui selama 2 tahun. Dan ditambah 2 tahun lagi. Berarti 4 tahun bersama di suku Sa'diyah, bersama ibu susuannya Aminah namanya. Itu kan susah hidup. Kemudian setelah 4 tahun baru kembali ke ibu. Nabi Muhammad itu baru kembali ke ibu, sampai di ibu Nabi Muhammad SAW itu tidak lama, 2 tahun setelah itu meninggal pula ibu ketika ziarah ke makam ayah tercinta di Yasrib, sekarang bernama Madinah. 6 tahun usia sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakak, tidak ada adik, hidup sebatang kara, tinggal bersama kakek. Alhamdulillah kakek sayang, Abdul Muthalib sayang, tapi tidak lama, hanya 2 tahun kakek juga meninggal dunia. Dititiplah oleh kakek Nabi Muhammad ke pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib punya banyak anak. Abu Thalib punya banyak anak. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada makanan, kemudian Abu Thalib membawa makanan dari luar, atau mau Abu Thalib membawa makanan dari luar, kemudian Abu Thalib menyuruh anak-anaknya untuk makan, Nabi Muhammad tak ikut makan bersama anak-anak Abu Thalib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa dia adalah keponakan, hidup menumpang di rumah paman. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada kakak, tak ada adik, hidup sebatang kara Nabi Muhammad SAW. Ketika anak-anak Abu Thalib makan, Nabi Muhammad tak ikut makan, dia mundur ke belakang. Ketika dia mundur ke belakang, kalau ada sisa, baru Nabi Muhammad makan. Kalau tak ada sisa, maka tak makan. Itulah kerja Nabi Muhammad usia 8 tahun. Sedih kita mendengarnya. Habis itu apa? Kalau ada kesempatan minta izin sama paman, paman boleh nggak keluar? Kemana? Keluar. Boleh, kata paman. Dia melihat di luar ada orang yang sedang menggembala kambing. Pak, saya bantu bapak untuk menggembala kambing. Boleh? Boleh, kata bapak itu. Dibantulah oleh Nabi Muhammad orang gembala kambing. Setelah dibantu menggembala kambing, kemudian pasti sore dikasih duit. Ini uang untuk jajan 15.000 mungkin, atau 20.000 mungkin. Nabi Muhammad keluar dalam keadaan lapar, tapi setelah itu dia tidak langsung membelikan makanan. Dia bawa uang itu ke rumah, kemudian dia berkata kepada pamannya Abu Thalib, paman, aku tadi bantu orang, kemudian dapat uang dikasih sama orang ini, belikan makanan, kita makan sama-sama. Begitu hidup Nabi Muhammad dulu ketika dia masih kecil. Kita membayangkan itu, kita ingat pula kalau ada di antara kita anak-anak yatim. Kebetulan sekarang ini bulannya bulan Muharram. Memang tidak ada hadis Nabi yang mensyariatkan, tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan memuliakan anak yatim. Tak ada. Ini hanya kebiasaan kita di Indonesia. Bulan Muharram adalah bulan hari rayanya anak yatim. Hanya mengambil momen saja. Momen apa? Momen menyantuni anak yatim. Maka tema khutbah kita tentang anak yatim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, as-sa'yu alal an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW qala, as-sa'yu anil armalata wal masakin kal mujahid fi sabilillah au kayasumun nahar wa yakumul lail. Siapa yang menolong anak-anak yatim, orang-orang susah, orang janda, orang-orang miskin, kata Nabi, maka pahalanya adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Di siang hari dia puasa, kata Nabi, di malam hari dia sholat malam. Itu pahala bagi orang yang membantu anak yatim, orang miskin, dan janda. Itu kata Nabi SAW. Bahasanya dipakai Nabi as-sa'yu. As-sa'yu itu apa? Ketika kita umroh itu kan ada namanya sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Sa'i itu artinya berjalan. Berjalan antara Safa dan Marwah untuk mengharap sesuatu. Namanya sa'i, bersa'i. Bahasa yang dipakai Nabi adalah as-sa'yu. Sa'i itu bahasanya. Artinya apa? Kita yang mendatangi anak yatim. Kita yang mendatangi orang miskin. Kita yang mendatangi orang anak janda-janda itu untuk dibantu. Apa yang kita dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, yang kita dapat adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kemudian seperti orang yang puasa terus di siang hari.
dan seperti orang yang sholat terus di malam hari. Contoh misalnya, kita datang ke anak yatim. Anak yatim, berapa kebutuhanmu sebulan nak? Berapa kebutuhanmu? Anak yatim mengatakan 1 juta atau 2 juta, Pak. 1 juta, 2 juta untuk apa saja? Untuk sekolah, untuk makan, untuk pakaian, sandang, pangan, papan, Pak. 2 juta lah sebulan maksimal. Minimalnya kalau bisa 1 juta. Terus Bapak bilang, untuk bulan ini nak, biar Bapak yang nanggung hidupmu. Biar Bapak yang nanggung hidupmu. Akhirnya, apa yang kita dapat dari itu kalau kita menanggung? Sebulan itu kita dianggap orang yang berjihad di jalan Allah. Sebulan itu kita dianggap orang yang puasa sebulannya. Sebulan itu kita dianggap orang yang sholat semalam sebulan-bulan. Itu pahalanya, kita tanggung anak yatim itu. Begitu caranya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Aku, kata Nabi SAW, dengan orang yang menanggung hidupnya anak yatim seperti ini di surga. Digerak-gerakkan ke tangan Nabi begini, alusto wasababatu, antara telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya dekat sekali. Tak ada surga yang paling tinggi kecuali surga Nabi Muhammad. Dan pahalanya atau ganjaran bagi orang yang memuliakan dan menyantuni anak yatim adalah seperti ini di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sangat. Kenapa? Kenapa? Anak yatim manusia. Ada orang yang suka mungkin memelihara binatang, kucing, burung, atau apapun yang dia pelihara, dapat pahala, Pak Ustadz, dapat pahala. Pahala apa? Pahala memelihara burung, pahala memelihara kucing, dapat pahala. Tapi lebih berpahala kalau kita memelihara anak yatim. Kita pelihara anak yatim, kadang biaya anak yatim dengan biaya kucing itu sama juga. Sama biayanya. Pelihara anak yatim bisa berdoa. Anak yatim bisa dia sholat, anak yatim dia bisa berzikir. Selagi dia hidup, pahalanya mengalir ke kita. Tapi kalau binatang itu, dia nggak bisa sholat, nggak bisa zikir. Pahalanya ya pahala memelihara, muliakan binatang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya kita memelihara anak yatim. Terus sahabat sangat memuliakan anak yatim ini. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Dalam hadis Nabi, kata Nabi SAW, hadis Aisyah. Aisyah didatangi oleh ibu janda. Kemudian dia meminta, wahai Aisyah, ada nggak sesuatu bunda untuk aku makan? Kata Aisyah, aku tak punya apa-apa, kecuali hanya 3 butir kurma. Dalam satu hadis 3 butir kurma aja punya, lagi tak punya apa-apa. Sementara dia membawa 2 orang anak perempuan. Terus kata Aisyah, aku punya ini aja. Kemudian nggak apa-apa, dikasih oleh Aisyah. Yang satu dikasih kepada anaknya yang besar, yang satu lagi dikasih anaknya satu lagi. Tinggal sisa 1 untuk ibu janda ini. Ketika dia nggak makan dulu, anaknya cepat makan karena kelaparan. Setelah saya anak makan, kemudian anaknya melihat 1 biji korma yang sisa itu. Anaknya pengen juga, dibelah 2, kemudian dikasih kepada anak satu. Dan ibu itu tak makan sama sekali. Cerita itu disampaikan ketika Nabi Muhammad pulang. Apa kata Nabi? Fahadasathu Aisyah radhiyallahu anha ila Rasulullah SAW. Dia ceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ajibti, engkau takjub dengan itu Aisyah. Kana lahu sitran minan nar. Sesungguhnya ibu yang melakukan seperti itu, maka dia akan terhalang dari api neraka. Itu anaknya sendiri, bukan anak orang lain, bukan anak yatim dari orang lain, anak dari suaminya yang sudah meninggal dunia, kemudian dia kasih makan 2 orang anaknya, dia jadi penghalang dari api neraka. Apalagi bukan anak kita, anak yatim itu anak orang yang jauh dari kita, terus kita pelihara, jadi penghalang kita dari api neraka. Banyak dari hadis yang lain mengatakan, kalian tidak tahu, bisa jadi musibah tidak datang kepada kalian gara-gara kalian memuliakan anak yatim. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi. Kemudian apa rezeki yang kalian dapatkan bisa jadi berkah dari anak yatim. Anak yatim itu memang begitu aja. Mungkin dia nggak berdoa, mungkin nggak apa-apa. Tapi Allah mengatakan, akulah pelindung bagi anak yatim, orang miskin dan janda. Jadi Allah yang melindungi. Jadi karena Allah yang melindungi mereka, perlindungan Allah kepada mereka juga kita ikut terlindungi. Gara-gara apa? Gara-gara kita melindungi mereka.
Jadi kafil itu memang memuliakan atau menanggung hidup anak yatim itu memang sandang, pangan, papan. Sebenarnya itu yang paling penting. Sandang, pangan, papan. Sandang apa? Baju. Pangan apa? Makanan. Papan apa? Rumah. Harus anak yatim itu punya itu. Tapi kadang kita tak bisa memberikan satu hal lagi kepada anak yatim. Yang paling penting dari yang tiga ini. Apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang kita tak bisa berikan kepada anak yatim. Padahal anak yatim itu manusia yang butuh juga kasih sayang. Tapi Nabi mengatakan, cukup kau berikan tiga. Kalaupun kau tidak memberikan kasih sayang kepada mereka, kau sudah mendapatkan seperti berjuang di jalan Allah, sholat semalam suntuk, puasa di siang hari, kemudian tertutup dari api neraka, dan bersama Nabi di surga begini. Cukup dengan berikan tiga ini, kata Nabi, dengan menyantuni mereka. Apalagi kalau kita pakai kasih sayang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pahala itu bagi orang yang bersedekah 700 kali lipat. Kan kita kalau sedekah kan pahalanya sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'as fi sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sampai 700 kali lipat. Tapi ketika kalian menyantuni anak yatim, kata Nabi Muhammad, maka pahalanya sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Berapa rambut yang ada di kepala anak yatim? Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya kata Nabi SAW, muliakan anak yatim, wamsahu ru'usahum. Kemudian usaplah kepalanya. Usap kepala itu bukan berarti usap-usap aja, nggak dikasih uang, nggak dikasih makan, kasih minum, enggak. Usap-usap itu artinya kasih sayang. Diusap kepalanya kasih sayang, bantu dia, sandang, pangan, papan. Satu lagi kata Nabi yang paling penting, kasih sayang. Makanya para sahabat itu seperti Abdullah bin Umar, dia tidak akan pernah makan kecuali bersamanya ada anak yatim. Di sekitar rumahnya ada anak yatim, dia mau makan siang, dipanggil anak yatim, kalian makan yuk, makan yuk. Tidak pernah makan Abdullah bin Umar kecuali bersama anak yatim. Pernah satu kali ditunggu-tunggu anak yatim itu tak datang-datang, dicari-cari tak datang-datang, tak ada. Akhirnya apa? Paksa makan, cari orang lain yang bukan yatim, makan bersama Abdullah bin Umar. Selesai makan ternyata datang anak yatim. Terus anak yatim mengatakan, aku belum makan. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku sudah cari kalian tadi kemana tapi tak dapat. Tunggu sebentar. Kata, tunggu sebentar. Kemudian dia carikan makanan yang paling enak. Tahu apa yang makanan yang paling enak? Dicarikannya madu segala macam. Kemudian dikasihkan ke anak yatim. Kemudian dia mengatakan, apakah aku mengecewakanmu? Apa jawaban mereka? Engkau tidak pernah mengecewakan kami, wahai Abdullah bin Umar. Begitu sahabat-sahabat. Mujahid, Imam Mujahid, Imam Tabi'in juga begitu. Ketika dia mau berangkat haji, kemudian di perjalanan dia ketemu dengan janda yang ada anak yatimnya. Kemudian dia mengatakan, ibu, kenapa ini anakku gini? Apa kata mereka? Kami anak yatim, ini anak yatim dan saya janda. Apa kata Imam Mujahid? Dia mengatakan, kalau begitu seluruh perbekalanku ambil untuk kehidupan kalian. Enggak jadi berangkat haji. Apa dia mengatakan? Lebih baik bagiku tak jadi berangkat haji demi untuk memuliakan anak yatim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil momen. Apa momennya? Momennya agar kita memuliakan anak yatim. Muliakanlah, pahalanya sangat besar pahalanya. Alhamdulillah, masjid kita ini selalu memuliakan anak yatim. Selalu memuliakan anak yatim. Kita tahu setiap bulan, setiap minggu ada bantuan untuk anak yatim. Mudah-mudahan ini terus berlanjut terus, kemudian kita mendapatkan pahala, terhindar kita dari musibah, kemudian banyak berkah buat kita. Dari apa? Dari memuliakan anak yatim, orang miskin, dan para janda. Terima kasih. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi wa yuhibbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham yatimana, Allahumma arham yatimana warzuq ahlahu bil khair, warzuq ahlahu bi khair ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah anak-anak yatim kami ya Allah, santulilah anak-anak yatim kami ya Allah, jagalah janda dan orang miskin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pemelihara anak yatim, Engkau pemelihara orang-orang miskin dan janda. Ya Allah ya Tuhan kami, gerakkan hati kami untuk dapat memelihara mereka dan menjaga mereka ya Allah, karena mereka juga sama seperti kami, manusia yang berhak untuk disantuni. Ya Allah ya Tuhan kami, gerakkan hati kami untuk dapat memberikan rezeki kami kepada mereka ya Allah, agar mereka juga bisa beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah la yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, buatlah kami bisa bersyukur terhadap rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Bentuk syukur kami mau menginfakkannya di jalan-Mu ya Allah. Buat kami bisa berzikir dan mengingat nikmat-nikmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, yang susah di antara kami hatinya, lapangkan hatinya ya Allah. Yang tak bisa menyelesaikan masalahnya di antara kami, selesaikan masalahnya ya Allah. Di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ya Allah yang mendidik anak istrinya, jadikan anak istri kami, keluarga kami penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Anak-anak kami soleh dan soleha, berguna buat kami di dunia, berguna pula nanti untuk kami di akhirat ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihanilah ayah ibu bapak kami, kakek nenek kami ya Allah yang sudah meninggal dunia. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, sebelum ajal kami datang, buatlah kami beramal soleh ya Allah. Kuatkan kami untuk melakukan amal-amal baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah.